Ada satu pemandangan yang luar biasa menyayat hati dan menusuk kalbu kita semua. Sudah berjalan lama sekali. Pemandangan itu tak menyisakan air mata kita. Karena setiap hari, setiap orang yang menonton, baik itu media sosial, media elektronik, dari internet, dari YouTube, ibu-ibu menyaksikan bukan perang di semenanjung Arab, tidak. Di Gaza, di Palestina tidak ada perang. Kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Israel perang dengan Palestina, saya katakan hari ini, bullshit, itu omong kosong yang disebarkan melalui media. Tidak ada perang. Yang ada adalah genocide, pembantaian etnik. Aduh. Tuyos, Ibu. Taraos na kita. Ji, kamera tengahkeun Ji. Ayo. Sedang tengah kameranya. Yang kita saksikan sampai detik ini adalah genocide, pembantaian etnik oleh bangsa-bangsa monyet dan kera, bangsa-bangsa babi, bangsa-bangsa turunan dari Nabi yang mulia, tapi menghasilkan generasi yang bebal dan bajingan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tak cukup hanya dengan terenyuh. Bahkan pembantaian itu dimulai dari satu kota bernama Qita'u Gaza, atau kita sebut dengan jalur Gaza. Adalah negara Palestina dengan ibu kota yang sangat kecil. Ibu kota Gaza itu luasnya cuma 365 km persegi, sebesar kota Bandung. Dengan penduduk dulu 1,7, sekarang 2 juta jiwa kurang lebih. Pertumbuhan penduduknya 3,2% per tahun. Itu artinya namanya adalah kota Rafah. Rafah itu sebuah tempat yang berbatasan dengan Mesir, yang kemudian dibatasi dengan kawat berduri. Jaraknya kurang lebih 30 km sebelah barat daya Gaza. Kebayang nggak sama ibu-ibu naik gerobak atau bahkan berjalan kaki tanpa alas kaki, membawa bayi yang mungil, berjalan sepanjang 30 km. Dengan tujuan satu, selamat, tapi tidak harus keluar dari Palestina. Keteguhan jiwa itu mengajarkan kita semua tentang apa arti cinta tanah air dan keimanan yang sebenarnya. Bagi ibu-ibu yang berseragam maupun tidak berseragam, yang mencintai kota Gaza, mencintai kota Rafah, dan mencintai negeri Palestina secara umum, saya peringatkan kepada siapapun, mulai detik ini jangan ajarkan kami tentang jiwa nasionalisme. Karena sesungguhnya jiwa nasionalisme itu hanya ada di kota Rafah di sana, di kota Gaza yang tertindas. Orang Gaza menyebutnya sebagai Harbul Mustad'afin, perlawanan kaum tertindas. Sejak dulu mereka dibombardir. Bahkan ketika ketua umum kita, Al-Ustadz Siddiq Amin Allahu Yarham, masih ada. Beliau masih hidup membersamai kita untuk aksi Palestina. Dan sampai detik ini, dari mulai pemuda persatuan Islam, sampai pemudi persatuan Islam, dari mulai jamaah sampai cabang, sampai tingkat PD, Persis dan Persisti, tak henti-hentinya kita mengingat bahwa Gaza adalah satu kota yang harus diperhatikan dan menjadi edukasi bagi publik bahwa inilah pengajaran utama tentang arti keimanan dan istiqomah. Tiba-tiba muncul ada orang berpendapat Gaza itu sebenarnya orang Palestina itu salah. Salahnya apa? Seharusnya mereka berhijrah bukan berjihad katanya. Saya tidak tahu otaknya disimpan di mana. Bu, kahoyong Israel naon, Bu? Kahoyong Israel naon? Orang Palestina, para rinda negara Palestina dihapuskan jadi negara Israel. Israel menyiapkan satu lokasi 3 kali lipat lebih luas dibandingkan Palestina. Tapi orang Palestina tidak mau. Inilah tanah kami,
inilah negeri kami dan kami akan memperjuangkannya bahkan dengan cara yang berdarah-darah. Coba bayangkan kalau dulu Belanda menawarkan Indonesia pindah saja. Jangan tinggal di Indonesia, biar kolonialis Belanda yang menguasai. Nanti kami kasih satu daerah, satu tempat untuk tanah air Indonesia yang lebih luas 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Mau tidak? Ya. Mau tidak? Ya. Tidak akan pernah. Bahkan kita membela tanah air kita akan sampai berdarah-darah. Begitupun orang Palestina. Kata mereka, kami lebih baik terkubur di sini sebagai syuhada daripada kami harus hidup menjadi penjilat atau bergabung dengan penindas orang-orang Israel itu. Ini mengajarkan keteguhan iman kepada kita semua. Rafah itu sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Rafah itu sudah berdiri tegak. Bahkan di situ terjadi berbagai kejadian, berbagai fakta sejarah yang berbeda. Diterangkan dalam sejarah Mesir kuno bahwa Rafah ini berdiri sejak dulu. Luasnya tidak seberapa, cuma 64 km persegi, kecil. Kabupaten Bandung ada segitu kan? Luas Kabupaten Bandung. Dan itu 1,4 juta penduduk Palestina berbondong-bondong penduduk Gaza untuk datang ke Rafah hanya membuat tenda-tenda pengungsian. Dan tidak ada jeda ataupun ampun. Bangsa-bangsa monyet itu membombardir habis-habisan sampai anak-anak ada yang lepas kepalanya, ada yang terbakar badannya, ada yang keluar isi perutnya, bahkan yang tertimpa bangunan-bangunan sampai detik ini sudah berjumlah ribuan. Kita nggak cukup dengan meneteskan air mata dan menangis, tapi teriakan jihad itu di dalam diri. Saya bilang, sering saya teriakan di dalam berbagai aksi Palestina, bahkan dari mulai galang donasi sampai aksi demo Palestina, saya selalu mengatakan ada satu yel-yel yang selalu diteriakkan oleh orang-orang Palestina dan itu sampai ke Indonesia. Kalimatnya, birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Biarkan darah kita bergejolak. Ayo kita sama-sama. 3 kali saja cukup. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Birruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Dengan darah, dengan ruh, dengan nyawa kami akan menebusmu wahai Al-Aqsa. Dan Yerusalem itu adalah satu kota tua. Bahkan dikatakan kota tertua karena dibagi 2 Palestina itu. Yang sebagian dikuasai oleh Hamas di jalur Gazanya, sebagian lagi di tepi barat dikuasai oleh Al-Fatah. Fatah itu cenderung lobby. Banyak dialog politik, seueur ngobrol, seueur jalan damai. Kalau Hamas itu tidak bisa. Mereka mengatakan siapapun yang bergabung dan mendukung terhadap Israel, maka itu adalah musuh kami. Mereka sudah titik di sana. Bahwa kami sampai titik darah penghabisan akan memperjuangkan kota Gaza sampai Rafah. Dan kami akan membebaskan Al-Aqsa dari cengkraman para Yahudi durjana. Bayangkan oleh kita semua. Dibombardir habis-habisan. Tapi Allah menurunkan malaikat dan berkahnya di sana. Bagaimana Ustadz bisa tahu? Bukankah hadis Rasulullah mengatakan bahwa ada satu kota yang hebat di situ. Namanya kota Gaza. Dan ini terbukti bahwa mereka memperjuangkan Islam. Memperjuangkan akidah. Mempertahankan kehidupan mereka hanya untuk kebebasan beragama, hanya untuk menjalankan ibadah dan berkeyakinan sampai berdarah-darah dan mengorbankan harta, nyawa, keluarga dan anak-anak mereka. Pemandangan itu jelas terlihat sampai detik ini. Maka pada hari ini saya melihat ibu-ibu begitu bersemangat. Tapi semangat itu tidak cukup. Kita harus menggugah jiwa kita apa yang kita bisa berikan bagi mereka. Tak cukup hanya dengan doa dan air mata. Tapi segala sesuatu kita sumbangkan untuk Palestina. Mudah-mudahan bisa menjadi selimut dan obat bagi mereka. Muslim itu kata Rasulullah kal jasadil wahid. Muslim itu seperti satu badan. Di mana sebagian badan sakit maka badan yang lain merasakan sakit. Kantos ibu?
Kapek prek indung suku mata ciramayan. Patos. Padahal tina indung suku karena mata menjauh. Jauh Bu. Nyeri mastaka turun nyut-nyutan. Ya. Itu kajasadil wahid. Harus seperti satu tubuh. Di mana satu bagian sakit maka bagian yang lain merasakan sakit. Jadi tercekap ninggal Palestina teh. Uluh. Aduh. Maknya ece. Nyak itu eteh. Gak bisa. Mereka adalah saudara kita. Muslim itu bukan tentang jarak. Muslim itu adalah ikatan batin. Ada ukhuwah Islamiyah. Kita terikat batin oleh satu akidah. Arah kacaknya punya mana tanya? Tinggal orang-orang Palestina. Yang mereka baca hanyalah Al-Quran setiap hari. Para hafidh dan hafidhohnya dibantai habis-habisan. Dalam perang itu ada aturan. Di dunia internasional itu di PBB ada aturan. Di PBB itu aturannya satu, perang tekengeng maehan budak. Dua, tekengeng maehan istri. Sami. Dina Islam kan gitu. Aturanana hiji perang tekengeng maehan budak. Anak-anak. Yang kedua tekengeng maehan istri. Tekengeng ngajuralitkeun nini. Ngajongklokeun aki-aki. Menghancurkan bangunan, menebang pohon. Membombardir rumah sakit. Tidak boleh itu. Bahkan orang-orang secara hukum internasional, orang-orang yang ada di kamp pengungsian itu tidak boleh dan haram untuk dibombardir. Tapi mereka melakukan itu dan dunia internasional tutup mata. Padahal sanksi internasional bisa. Itu adalah kejahatan perang. Ibu tahu Hitler? Ibu tahu Hitler? Kenal Hitler? Kapan kenalan? Di Jerman ada Nazi dipimpin oleh Adolf Hitler. Bukan Muslim Adolf Hitler. Tapi kekejian Nazi itu luar biasa. Tapi Hitler memberikan pelajaran terhadap seluruh dunia. Ribuan orang Yahudi dimasukkan ke dalam gerbong, kemudian dibakar hidup-hidup. Dulu dibantai, genosid Yahudi. Pernah Yahudi hidup terlunta-lunta dibantai oleh Nazi. Dipimpin oleh Adolf Hitler. Tapi tidak semuanya dibantai oleh Adolf Hitler. Maka dia membuat satu pernyataan. Kata Adolf Hitler, jika orang Yahudi aku bantai, maka aku tidak akan pernah bantai semuanya. Akan aku sisakan sedikit Yahudi. Kenapa? Biar orang-orang Yahudi yang lain tahu alasan kenapa aku membantai mereka. Jadi lamun Allah nyebatkan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Yahudi itu turunan Yakub itu kami mengutamakannya dari segala alam. Bo nu panggeulisna Yahudi, nu pangkasepna Yahudi, nu pangpinterna Yahudi. Tapi pangharam jadahna ge ketika orang sudah membuat tenaga nuklir, dibuat listrik, pembangkit listrik tenaga nuklir, maka orang Israel tidak membuat itu. Mereka mengolah air laut menjadi pembangkit listrik. Tidak ada yang mampu seperti itu. 400 liter air laut diolah oleh mereka menghasilkan listrik berkekuatan lebih kuat dibandingkan aki 12 volt. Pinter. Nopang pelitna Yahudi. Yahudi mah tong borok kabatur, tong borok ka urang Islam. Terhadap orang Yahudi pun pelit. Jadi Yahudi mah ka Yahudi ge pelit. Jadi lamun aya urang Islam ka urang Islam pelit eta teh Yahudi. Iya mah urang Yahudi mah ka urang Yahudi pelit. Boga bisul 2 dipentahi ditiribikeun. Kalau malamun duit bisulna 2 jeung abdi cenah hiji moal jeung Yahudi deui. Maka ada cerita, ada dongeng, ada guyonan. Orang Yahudi bertetangga dengan Yahudi lagi. Yahudi yang sebelahnya masak. Cek nu sabeulah teh, "Ece meuni seungit cenah masak naon?" "Bayar." "Ngame wae kudu mayar."
Itu yang saya bilang bangsa yang bebal, bangsa monyet. Dan Allah menyebutkannya sampai sekasar itu. Yahudi adalah bangsa babi. Mereka tak peduli dengan halal dan haram. Sejak dulu itu. Padahal bukankah Israel itu kekasih Allah yang Allah menjadikan perjalanan untuknya sebagai satu tugas dan tanda kasih sayang. Cenderamata tugas itu diberikan gelar Israel kepada Nabi Yakub alaihissalam. Maka turunan-turunan Yakub disebut Bani Israel, turunan Yakub, turunan Israel. Tapi bangsa yang bebal itulah yang melakukan pembantaian, membunuh para nabi sejak dulu. Kalimatnya juga bimala tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kalau tidak berdusta, doyan mereka membunuh. Kalau tidak membunuh, mereka berbohong. Dan Yahudi itu sudah menggurita di mana-mana. Hiji waktu mah Yahudi teh aya di imah urang. Betul tidak? Iya. Hiji waktu mah urang teh sok sedil ka Yahudi teh, tapi hiji waktu mah kepribadian Yahudi dikekepan di imah sorangan. Nu pelit Yahudi pan gitu tadi ge. Yahudi dengan Yahudi lagi, jangankan dengan orang non Yahudi. Dengan orang Yahudi saja mereka saling membicarakan kejelekannya. Osok tara. Osok tara. Abdi mah calikna di belah kaler, nah aya si ece itu belah kidul. Resep abdi mah kasih ece eta teh najan ditium Palestina. Itu dengan orang muslim saja sudah seperti itu. Maka kewajiban kita semua adalah berjihad, jahadu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan ruhmu, dengan jiwamu, dengan hartamu, bahkan semua waktu dan fikirmu harus tercurah ke Rafah. 7 bayi tiap detik dibunuh. Dan semua orang harus tertuju ke sana. Ibu tong ngemutan heula salaki ayeuna mah. Tong ngemutan sawah kagaringan ayeuna mah. Tong ngemutan jongkok nu teu payu ayeuna mah. Tong ngemutan balanyaan anu mahal ayeuna mah. All eyes on Rafah. Semua mata kita dan hati kita, fikir kita akan tertuju ke Rafah. Bukan tentang kenapa dan bagaimana, tapi kita bisa berbuat apa untuk mereka. 1 rupiah yang ibu kumpulkan kemarin sempat dikirimkan melalui PJU, Pusat Zakat Umat, LAZ, Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam. Awalnya 2 miliar, tambah lagi 1 miliar, terus mengalir ke sana sampai ambulan sudah dikirimkan. Alhamdulillah, jamiah kita sudah ikut andil ke sana. Bermiliar-miliar sudah dikirimkan langsung, diterima langsung oleh orang Gaza. Rotinya sudah mereka makan menjadi darah dan daging mereka. Airnya sudah mereka minum, selimutnya sudah mereka pakai. Tepung yang sudah dikirimkan sudah mereka masak menjadi roti bagi makanan mereka. Maka jangan pernah terhenti. Tak cukup air mata, tapi biaya harus terus mengalir terhadap mereka. Mereka adalah saudara kita. Sampai kapan Ustadz? Sampai Israel, Yahudi, luluh lantak tak bersisa dan musnah dari muka bumi ini. Takbir! Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka konsep yang harus kita kenal, konsep yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, satu dasar paling utama, iman dulu. Imannya harus diperkuat. Tapi iman itu tak pernah bisa sempurna hanya dengan melaksanakan ibadah saja. Salatnya lengkap, sunatnya lengkap, saumnya lengkap dengan saum sunatnya lengkap, infaknya lengkap. Tapi ada satu nilai kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak sempurna iman seseorang dan tak layak seseorang mengaku sebagai orang yang beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Nyaah ibu kadiri? Atuh. Dasar sama ibunya kasalaki telinnya kasalakinya kadiri. Sabab lamun teu dilayanan ibu malina sikoan. Ya Bu ya? Iya. Cinta ke anak teh bukan hanya sebatas cinta kepada anak, tapi cinta pada diri. Sabab lamun anak teh diurus engkena mau ngurus ka urang. Kalau ibu cinta pada baju bukan? Bukan. Cinta pada diri hanya baju yang jadi korban. Ditatap, diusap, diseseh, disetrika, bolong seletik balanggeutnya. Kalau ibu cinta sama bunga, datang ke taman bunganya dipetik, cinta pada bunga bukan? Bukan. Cinta pada diri, suka dengan keindahan agar diri merasa nyaman melihat bunga, tapi bunga yang jadi korban. Cinta yang sesungguhnya tak pernah memetik bunga. Cinta sesungguhnya tak pernah merusak kebun. Cinta yang sesungguhnya tak pernah merusak pagar. Akan dibiarkan bunga itu mekar pada tangkainya. Dipupuk, disirami pagi dan petang. Agar tetap kucup-kucup itu menjadi mekar dan tidak layu sebelum waktunya. Maka hadirkan cinta itu di dalam diri. Tapi cintanya yang harus hadir itu yang akan membawa kita bercahaya di akhirat nanti. Karena cinta didasari rasa ukhuwah Islamiyah. Satu agama walaupun tidak satu etnik dan tidak satu bangsa. Jeung urang Palestina mah tiba heula, Pak. Tiba heula, Bu. Jeung urang Palestina. Jangankan yang suka ngaji, kalau bukti cinta itu dengan yel-yel dan dukungan. Persib mengibarkan bendera Palestina. Kami Viking Persib bersatu membela Palestina. Di Jackmania biasanya suka ribut dengan Persib pendukungnya. Tapi sekarang di Jackmania mengibarkan bendera Palestina. Bahkan kemenangan Persib kemarin di Madura FC 3-1 skornya sampai ngaji telat. Kemenangan itu dirayakan dengan penjemputan dari sana. Bandung waktu itu membiru, tapi ada yang bikin saya terenyuh. Ya Allah, ternyata di antara kibaran bendera Persib dan bendera Viking ada beberapa bendera Palestina yang berkibar di sana. Luar biasa, Bu. Saya lihat ada anak-anak EKTC abring-abringan ngumpul, ngariung, ngagimung yang dikibarkan bendera Palestina. Saya lihat di Banjaran di alun-alun ada anak-anak briges ngajajar motorna, dina motorna dipasang bendera Palestina. Bahkan ibu mah sanes dina mobil wungkul, sanes dina hate wungkul, dina pipi ge aya nu bendera Palestina. Tuh ada ya. Itu bukti cinta. Yel-yel di stadion bola sekarang kan. Kami bersama Palestina. Itu rame-rame, Bu. Jadi kalau cinta kita hanya sebatas itu berarti kadarnya hanya seperti itu. Tapi buktikan dengan doa di antara sela-sela sujud. Bayangkan jika hal itu terjadi pada diri kita. Anak-anak yang biasa bebarengan serang urang, pagiling gisik, mual usik, ngariung, di dapur ngariung, ngumpul di tengah imah, biasa bercengkrama setiap hari diantarkan ke sekolah, kemudian pulang sekolah dijemput, ku ibu diasuh, sanes wungkul baheula ku ibu teh. Hamil 8 bulan, diurus di orok, ayeuna usiana 5 tahun, dihajar habis-habisan. Kabayang teh Bu siga kumaha. Bu, kabudak babeak. Nya, abdi geuning di pengawasan-pengawasan sering ngabahas geuning ka ibu. Hiji waktu mah punya anak ka anak. Budak urang mung sakola melaan api-api gering, mamah abdi mah teu raraos teu damang. Mung sakola melaan api-api gering, indung bapana mah api-api cager. Kajian nuju ngingsreuk ge pangamung nuju panas tiris bapak-bapana ngaduk dina bangunan. Naha ameh budak bisa sakola. Itu kan bukti sayang terhadap anak. Perasaan kita terhadap anak kita sama dengan perasaan mereka terhadap anak mereka. Dan anak mereka adalah anak-anak kita.
Saya sempat bertanya kepada Syekh Nasir Nasif Muhammad bin Abdillah dari jalur Gaza. Saya bilang, "Kieu Pak, Bu, Syekh, kumaha carana abdi ka ditu?" Gitu. Naros teh. Bagaimana caranya agar saya bisa ke sana? Bisa membantu orang-orang Gaza, terutama orang-orang Rafah. Saur Syekh Palestina teh kieu bahasana teh. Lamun rek ngaririweuh mah tong ka ditu. Saya tidak anggap ini sebagai hinaan. Kenapa? Karena memang begitu layaknya. Pasukan Hamas itu, Brigade Al-Qassam itu minimal hafal 15 juz. Baru diterima pendaftaran. Baru masuk jadi anggota tentara Brigade Al-Qassam setelah hafal 15 juz lagi. Total 30 juz. Di orang mah aya nu hafal 34 juz atuh. Kamari, sanes ayeuna kamari nuju rame-rame pencitraan. Presiden kita hafal 34 juz si boleh timana opat deui. Sausir Nasib Muhammad bin Abdillah. Ustaz Maulana, saur anjeunna mun ceuk bahasa urang begitu diterjemahkeun abdi teu ngartos bahasa Palestina. Saur anjeunna Ustaz Maulana lamun bade ngaririweuh tong ka Palestina. Nah, aja ngaririweuh cicing kuring teh. Anggota saya fisiknya cukup kuat. Kalau di sana jelas-jelas militer standar dengan Kopassus. Kararuat harebat. Tentaranya tentara elit dengan intelektualitas dan hafalan Quran yang sudah ada. Mereka berjuang sampai mati pun mereka ada dalam keadaan tersenyum karena yang ditunggu adalah surga. Ayeuna di dieu apa juz 30 wungkul bari poho saware surat Al-Fil jeung aduha pahili tina alam yajid gaya timang fa'awa jadi alam yajid al-kaidahum fitadlil udang jam 7 geus riweuh pada berangkat ka ditu cenah ka Gaza maksudna tong ngaririweuh teh urang angkat ka ditu nyepeng senjata bedil angin can pernah angkat ka ditu nyepeng senjata panas di ditu teh kalaka pingsan nya ngaririweuh atuh saur anjeunna aina naon aina teh tolonglah kami aina tolonglah kami bisolatis subhi jamaatan dengan cara sholat subuh berjamaah maka dengan sendirinya Palestina akan merdeka. Gampangnya Bu. Tugas saha Ustad? Tugas ibu. Apaan ibu mah saya di bumi? Nitah bapak. Jadi tugas ibu itu sekarang ada tugas. Kalau ibu selain menyumbang dengan harta terhadap Palestina, selain melantunkan doa di sela-sela sujud terhadap Palestina, apalagi penduduk yang ada di Gaza yang sekarang mengungsi dan dibombardir di Rafah. Ibu sekarang ada tugas tambahan. Apa Ustadz tugas tambahan ibu? Harus lebih dulu bangun dibandingkan bapak. Dengan cara yang elegan dan cantik. Ulah ngahudangkeun ku indung suku. Ya, salat. Ya. Cuk salakeun teh. Yang soraya. Setengah genep, udang. Geus sakedap deui jam genep. Yo ibu teh jeung molot Aisyah kafir. Enggak boleh. Ya. Terhadap suami enggak boleh seperti itu. Kafir-kafiran teu kenge. Ada resepnya dari saya kan di tiap pengajian, bisikan ke telinganya, sayang. Tahu enggak? Kalau aku mencintaimu dengan urat nadi dan darahku, sampai detak jantungku mengalir untaya namamu. Gitu kasalaki mah. Sehingga cita-citaku bukan cuma di dunia rumah tangga denganmu, tapi di surga kelak engkau akan menungguku datang dengan anak-anakku. Engkau jemput dari pintu surga. Tapi bagaimana kita bisa bersama di surga jika aku selalu ibadah tapi sholatmu selalu telat? Ibu bisikan ke telinganya.
Rumah tangga denganku gampang sayangku. Kamu tidak mau makan, pasti aku suapin. Tapi kalau kamu gak sholat, pasti aku sholatin. Yo langsung kacai, gerasianan pae. Di orang mesin pae tuh, atuh. Karek disebutkan penyakit tiasa diobatan, gering nanti ayeuna. Ya, jo ngebegangan meripu. Kenapa? Karena kita tidak jelas akan pulang kemana. Tapi bagi orang-orang Gaza, bagi pasukan Hamas, bagi tentara Brigade Izzuddin Al-Qassam, bagi para pengungsi Rafah yang setiap hari membaca Al-Quran, mereka punya semangat yang kuat untuk menegakkan agama, melanggengkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, dan mereka menyambut kematian mereka. Kalau ibu wawancara anak-anak Gaza ditanya, ibu wawancara anak-anak yang ada di pengungsian Rafah, coba ibu tanya, apa cita-citamu nak? Nah. Coba sok tanya aku ibu. Jawabannya teh, kami tidak pernah punya cita-cita dalam hidup. Cita-cita kami hanyalah menjadi seorang syuhada. Bunya. Di urang mapan budak teh ngagul-ngagulkeun bapak we. Teh ngagulkeun indung, ngagulkeun bapak. Tingali bapak abdi mah polwan, manya ya bapak polwan. Bapak abdi mah direktur. Sehingga anak-anak kita manja, selalu bersandar pada orang tua. Mereka tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri. Tapi lihat, indungna maot, bapakna maot di Rafah mah. Nu nyesa teh budak orok hiji jeung budak 5 tahun di Aais orok teh. Ibu colohok teh ibu teh kumaha ngurusna di urang. Da kayakinanna ge lemah. Di ditu mah kami punya Allah untuk mengurus aku dan adikku. Maka yang sering terucap dalam lisan mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa artinya? Hasbunallah, cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik pengayom dan sebaik-baik penolong. Kalau sudah tertanam seperti itu, bahkan tentaranya, saya melihat Brigade Izzuddin Al-Qassam yang membentengi jalur Gaza itu, mereka di satu wilayah yang panjangnya cuma sekitar kurang lebih 12 km dengan lebar 7 km, sageung kota Bandung, Gaza itu dibombardir oleh pasukan superpower dengan pesawat jet tempur yang hebat, yang super canggih, tapi itu beak-beak. Tidak habis sampai sekarang. Mereka cuma mengatakan satu hal yang dikatakan oleh Khalid bin Walid pada masa perang pada saat itu. Apa yang mereka katakan? Jangan pernah khawatir, katakan kepada dunia dan katakan kepada orang-orang Yahudi yang maghdub itu, orang-orang Yahudi yang terlaknat itu, katakan kepada bangsa-bangsa monyet Israel, kata tentara Brigade Izzuddin Al-Qassam, bahwa kami akan datang membawa pasukan keluar dari terowongan tanah yang kami cinta terhadap kematian sebagaimana mereka cinta terhadap kehidupan. Jadi lamun batur narebus surga tetos kucarak itu, urang cobi, urang muhasabah diri, urang ka surga bade kucara naon. Sementara Rasulullah mengatakan, kalau kita punya pertanyaan dan tanda tanya besar, kenapa para sahabat Rasul ketika berperang membela agama teh papayun-payun? Di urang mah jadi alasan teu boga bekal teh. Hayu ece ngaos, acukna can aya nu teu. Hayu urang demo Palestina, abdina jadi patuangan. Bapak-bapak diajak, hayu Pak, aya aksi galang dana Palestina, kopiah abdi pasti sirangan. Manya ya kopiah pasti sirangan tadi Bapak. Senal pasti sirangan. Padahal kata Rasulullah, begitu semangatnya para sahabat mencintai kematian itu, karena ada satu iming-iming dari Rasulullah, wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyufil aduwi, kata Rasulullah. Wa'lamu, ketahuilah olehmu para sahabat, annal jannata,
bahwa sesungguhnya harga surga itu tahta dhilali suyufil adwi, ada di bawah kilatan pedang musuh. Maka kalau kita ditanya di mana sekarang surga yang paling dekat, pandi orang mau counter kuota CF, mana counter paling dekat? Kalau ditanya mana jalan surga yang paling dekat, jalan surga yang paling dekat ada di ujung senjata-senjata penjajah itu, ada di granat-granat para bajingan itu, dan surga yang paling dekat ada di terowongan-terowongan yang dihuni oleh orang-orang soleh untuk melakukan perlawanan sebagai orang yang tertindas. Orang metetiasa nanawan. Ini kasuriah diteroriskan. Rek balik harares. Ini ke Palestina selain bantuan mah dianggap sebagai radikalis. Rek balik hadiah ditolak oleh pemerintah. Saya tidak menafikan pemerintah Indonesia begitu dekat terhadap Palestina. Kenapa? Karena dulu Soekarno pernah sesumbar. Kata Soekarno, Indonesia dan Palestina adalah sahabat. Maka sepanjang Palestina belum merdeka, sepanjang para penjajah Israel menjajah terhadap bangsa Palestina, maka saya Soekarno dan kami atas nama bangsa Indonesia akan berdiri tegak untuk mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Jadi kalau bapak-bapak bertanya siapa yang paling nasionalis di Indonesia, mereka yang peduli terhadap orang-orang Palestina. Dan mereka yang peduli terhadap perjuangan dan kemerdekaan orang Palestina. Ibu-ibu PD Persistri Kabupaten Bandung diantaranya. Makanya dari awal saya katakan, jangan pernah ajari kami tentang nasionalisme. Untuk yang terakhir, saya mengutip satu qaul, satu persembahan, satu kalimat yang begitu berharga dari Wakil Ketua Umum Bapak Profesor Atif Latiful Hayat, SH, LLM, PhD. Kata Profesor Dr. Atif Latiful Hayat, Wakil Ketua Umum Persatuan Islam, beliau mengatakan jangan ajari orang-orang Persis tentang nasionalisme, namanya saja sudah nasional. Laras teh, Bu? Betul. Aya dulur urang Nahdlatul Ulama, NU. Nahdlatul Ulama itu bahasa Arab, kebangkitan para ulama. Muhammadiyah dulur urang sadayana, eta teh bahasa Arab. Al-Irsyad, Matlaul Anwar, Hizbut Tahrir, bahasa Arab. Kurunyung teh Persis, Persatuan Islam. Betapa nasionalnya nama organisasi ini. Bahkan yang harus ibu-ibu ingat dan bapak-bapak banggakan, bahwa Persatuan Islam ini berdiri tegak sebelum bangsa ini berdiri. Betul tidak? Indonesia ada sejak kapan? Indonesia merdeka menjadi satu bangsa sejak kapan? 1945. Persis berdiri sejak kapan? 1923. Tuh heula keneh urang mah 1823. Indonesia mah karek aya 1845. Kudu nama Indonesia teh nyebut AA ka Persis teh. Minimal akang tak kakak tertua. Tapi kita tidak pernah gila dengan penghargaan. Sepanjang ada ibu-ibu Persistri Kabupaten Bandung, saya yakin harapan Palestina merdeka itu akan tetap ada. Tapi buktikan dengan sikap dan rasa cinta. Di antaranya aliran doa di setiap sujud, bantuan moral, bantuan harta, bantuan material harus terus mengalir. Karena all eyes on Rafah, bahwa semua mata mulai detik ini harus tertuju ke Rafah, Palestina. Takbir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu punten saurna. Tilas aya bade aya penggalangan dana. Ya. Kayak aya nu mohon di PD Persisi aya nu nguriling ka ibu. Mohon. Kami aya nguriling nyanak sorban sanesun gugong eta teh. Nguriling teh eta teh penggalangan dana. Yuk sama-sama kita akan membantu Palestina dengan sekecil apapun akan sangat bernilai. Sekian.